إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil ardh. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan. Kita masih diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan belajar agama. Semoga apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kehidupan manusia yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil dari sebuah buku, sebuah kitab yang berjudul Waqafatun Tarbawiyah fi Siratin Nabawiyah. Sisi-sisi pelajaran penting dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita ambil dari beberapa buku yang lain. Kita akan membahas tentang al-hijratu ilal habasyah, hijrah ke negeri Habasyah. Ya, hijrah ke negeri Habasyah. Disebutkan di dalam buku fikih sirah, falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusibu ashabahu minal bala' wa ma huwa fihi minal afiyati min Allah summa min ammihi Abi Thalib wa annahu la yaqdiru ala an yamna'ahum mimma hum fihi minal bala' qala lahum law kharajtum ila ardil habasyah fa inna biha malikan la yadlimu indahu ahad wa hiya ardun sidqin hatta yaj'alu Allahu ta'ala lakum farajan mimma antum fihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat siksaan-siksaan yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat-sahabat beliau, terutama sahabat-sahabat yang di situ ekonominya lemah, ya, sahabat-sahabat yang miskin itu rawan mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu beliau memiliki rencana, beliau memiliki inisiatif yang lain selain tadi berkumpul di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka Rasulullah SAW berkata atau bersabda kepada para sahabat, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah." Seandainya kalian ini pergi ke negeri Habasyah, fa inna biha malikan la yatlimu indahu ahad. Karena di negeri Habasyah ini ada seorang raja yang terkenal dengan keadilannya. Ada seorang raja yang terkenal dia tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Ya, yang dinamakan yang namanya Najasyi. Raja Najasyi ini seorang raja yang terkenal dengan keadilannya, tinggal di negeri Habasyah. Ya, wa hiya ardu sidqin. Jadi hendaknya kalian, wahai sahabat-sahabatku, hendaknya kalian hijrah pergi ke negeri yang namanya Habasyah, karena di dalamnya ada seorang raja yang terkenal dengan keadilannya. Hatta yaj'alullahu ta'ala lakum farajan mimma antum fihi, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kalian terhadap situasi kita saat ini. Ya. Jadi Rasulullah sangat kasih sayang kepada sahabat-sahabat beliau. Ya, beliau melihat sahabat-sahabatnya disiksa,
diazab dengan orang-orang kafir, maka beliau nggak tega. Itu pemandangan setiap hari seperti itu, maka beliau nggak tega, beliau kasihan. Karena sahabat-sahabat beliau ini yang disiksa. Dan waktu itu Rasul SAW tidak disiksa sama orang-orang kafir. Ya, sebagaimana yang pernah kita bahas, waktu itu orang-orang kafir belum berani mengganggu fisiknya Nabi SAW. Orang-orang kafir hanya mencaci maki, merendahkan, ya, menuduh Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang keji, itu saja. Tapi orang-orang kafir waktu itu belum berani mengganggu fisik Nabi. Jadi yang diganggu sama orang-orang kafir cuma sahabat-sahabat beliau. Kenapa demikian? Karena waktu itu Rasul SAW masih dilindungi oleh Abu Thalib, pamannya. Karena Pak Abu Thalib ini orang terhormat di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir nggak berani melakukan gangguan fisik kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau aman. Jadi Rasulullah tetap mendakwakan tauhid, tetap mendakwakan Islam, tapi beliau sendiri mendapatkan keamanan. Tapi beliau nggak tega melihat sahabat-sahabatnya disiksa dan sebagainya. Maka beliau memberikan arahan, beliau memberikan anjuran, beliau memberikan semacam motivasi untuk mereka agar hijrah ke tempat yang lebih aman, yang di situ mereka bisa beribadah kepada Allah tanpa ada gangguan. Ya, ini saran, motivasi, anjuran, dorongan dari Rasul kepada sahabat-sahabat beliau yang mendapatkan siksaan waktu itu. Kemudian fa kharaja inna dalikal muslimuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ardil Habasyah makhafatal fitnah wa firaran ila Allah taala bidinihim. Fa kanat awwalu hijratin fil Islam. Maka waktu itu ada beberapa sahabat yang manut, ya, yang patuh terhadap anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sudah siap-siap untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Ya. Mereka hijrah bukan untuk hidup yang nyaman. Mereka hijrah bukan untuk hidup yang tenang, tapi mereka hijrah untuk menyelamatkan agama mereka. Ya, makhafatal fitnah. Ya. Mereka hijrah ke negeri Habasyah untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan akidah mereka. Ya, dan mereka lari dari Mekah, mereka pergi dari Mekah ke Habasyah untuk tetap bisa menjaga keislaman mereka. Ya, fakanat awwalu hijratin fil Islam. Dan yang namanya hijrah ke Habasyah ini adalah hijrah yang pertama kali terjadi di dalam agama Islam. Ya, dalam sejarah Islam, hijrah yang pertama kali dilakukan itu adalah hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Wa kana fi man hajara Utsman bin Affan wa mur'atuhu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Di antara sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah waktu itu adalah Utsman bin Affan bersama istri beliau Ruqayyah, putri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Hudzaifah, ya, bersama istrinya yang namanya Sahla, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Mus'ab bin Umair, kemudian Abu Salamah bersama istrinya Ummu Salamah, ya, kemudian Utsman bin Mat'un, kemudian Amir bin Rabi'ah dan istrinya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini beberapa sahabat-sahabat yang terkenal namanya, yang waktu itu mereka ikut hijrah ke Habasyah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, ya, kemudian Abu Salamah bersama istrinya juga Ummu Salamah. Ini adalah rombongan yang waktu itu mereka hijrah ke Habasyah. Minhumur raqib wa minhumul masyi. Ada di antara sahabat-sahabat itu yang mereka hijrah itu sambil mengendarai onta, ya. Sahabat-sahabat yang mapan ekonominya, ya, mereka punya onta, mereka kendarai ontanya, mereka tunggangi. Wa minhumul masyi. Ada di antara sahabat yang jalan kaki, nggak punya apa-apa, ya, nggak punya hewan tunggangan. Mereka mau hijrah, mereka ingin menyelamatkan agama, mereka jalan kaki. Wa waffaqallahu al-muslimina sa'atan ja'u safinatain litijarati hamaluha fiha. Ya, waktu itu mereka bareng-bareng, ya. Yang naik onta, kalau yang ada yang punya kuda yang naik kuda, kalau yang nggak punya apa-apa ya jalan kaki. Mereka berangkat bersamaan sampai di tepi
laut, ya, sampai di tepi laut, mereka Allah memudahkan mereka mendapatkan 2 perahu, 2 kapal, ya. Yang waktu itu kapal ini sedang melakukan pengiriman barang, ya. Ketika mereka sampai di tepi lautan, di pesisir, maka mereka pun mengendarai perahu tersebut yang mengantarkan mereka sampai ke negeri Habasyah, ya. Wa qadimna ardul habasyati fajawarna fiha khayra jarin. Maka para sahabat-sahabat tadi ketika mereka sampai di mana? Di Habasyah, mereka mengatakan wa qadimna ardul habasyah. Setelah kami sampai di negeri Habasyah, fajawarna biha khayra jarin. Kami mendapatkan tetangga-tetangga yang baik. Ya, perlu diketahui yang namanya Habasyah ini dihuni oleh orang-orang Nasrani. Habasyah ini dihuni oleh orang-orang Nasoro, ya. Rajanya sendiri yang namanya Najasyi ini masih Nasrani, ya. Yang di situ agama mereka. Tapi para sahabat ini enggak diganggu di sana. Mereka merasa aman. Aminna ala dinina. Kami merasa aman terhadap agama kami. Ya, wa abadna Allah ta'ala la nu'dha wa la nasma'u syai'an nakrahu. Kita bisa sholat, kita bisa beribadah kepada Allah tanpa ada orang yang mengganggu kami, ya. Enggak ada yang mencaci maki, enggak ada yang mengolok-ngolok, enggak ada yang mengintimidasi. Itu mereka bebas di Habasyah ini. Wa kanatil hijratu ilal Habasyah fi sanatil khamisati minal bi'sa wa lam yutil bihimul maqam fil Habasyah faqad adu ba'da asyhurin qalilatin ila Makkah. Jadi intinya, ketika mereka di Habasyah ini mereka tenang, mereka aman, enggak disiksa, enggak diganggu, ya. Dan ini adalah hijrah yang pertama kali di Islam, dan itu terjadi pada tahun ke-5 setelah Rasulullah diutus menjadi seorang nabi. Walam yutilil maqam. Dan waktu itu disebutkan di dalam buku ini, para sahabat yang hijrah ini tidak lama, ya. Karena ba'da asyhur, setelah beberapa bulan itu mereka kembali ke Mekah, ya. Mereka kembali ke Mekah. Washtadda al-ada 'ala al-muslimin fa asyara Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi bil hijrati ila al-habasyati marratan saniyatan. Sampai di Mekah, ini sahabat-sahabat tadi sudah ke Habasyah. Mereka aman. Kemudian mereka mendapatkan kabar bahwasanya di Mekah itu sudah agak kondusif misalnya, dan mereka rindu sama Mekah, ya. Mereka rindu sama Ka'bah. Akhirnya sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah tadi, mereka balik ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah, keadaannya ternyata tidak seperti yang mereka dambakan. Keadaannya masih enggak enak, enggak nyaman, masih banyak siksaan, masih banyak ancaman-ancaman yang ditebar sama orang-orang kafir Quraisy. Washtadal ada, bahkan keadaannya lebih parah daripada yang sebelumnya. Fa asyara Rasul sallallahu alaihi wasallam al ashabihi bil hijrati ila al habasyati marratan saniyatan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah kedua kalinya, ya. Untuk hijrah ke Habasyah kedua kalinya. Fahajara qarabata salasatin wa samanina rajulan wa samani asyrata imra'atan. Maka waktu itu ada 83 sahabat laki-laki yang ikut hijrah dan 18 wanita yang hijrah ke Habasyah untuk periode yang kedua, ya. Walamma alimat Quraisyun bihadhil hijrah ba'asat rajulaini min aslabi rijaliha wa atqahum. Namun hijrah yang kedua ini tidak segampang hijrah yang pertama, ya. Hijrah yang kedua ini tidak segampang hijrah yang pertama. Karena apa? Karena orang-orang kafir ini tahu dan mereka tidak tinggal diam. Mereka tahu, mereka dapat info, mereka dapat kabar bahwasanya ada kaum muslimin laki-laki dan perempuan, mereka hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah, ya. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk mensiasati hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah untuk periode yang kedua? Maka mereka ba'asat rajulaini min aslabi rijaliha wa atqahum. Mereka ini, orang-orang kafir ini, ya, mengutus 2 orang laki-laki yang paling cerdas di antara mereka, yang paling pintar negosiasi, pintar ngomong, ya, pintar merayu, pintar membujuk dan sebagainya. Diutus 2 orang untuk memenuhi Raja Najasyi, rajanya Habasyah,
Ini diantara trik atau tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir supaya menghalang-halangi kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Diutus 2 orang, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Waktu itu Amr bin As belum masuk Islam ya. Waktu itu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini belum masuk Islam. Nanti pada akhirnya 2 orang ini masuk Islam. Waktu itu ketika mereka belum masuk Islam, diutus sama orang-orang kafir pergi ke Habasyah menemui rajanya, ya. Wa arsalu ma'humul hadaya al-mustatrifatu ila Najasyi wa bi taraqatihi. Bukan hanya itu, selain orang-orang kafir ini mengutus 2 orang yang paling cerdas, yang paling pintar negosiasi di antara mereka, orang-orang kafir ini juga mengirim hadiah. Kirim hadiah, ya. Mengirim hadiah-hadiah yang luar biasa mahalnya, hadiah-hadiah yang itu bisa menggiurkan kalau menurut kita ya, untuk disampaikan kepada Raja Najasyi dan uskup-uskupnya dan orang-orang yang dekat dengan Raja Najasyi. Wajah ar-rajulani ilal Habasyah, ya. Wa qaddama rusyutahuma ilal bitaraqati talaban lil musanadati fi ra'yi indama ya'ridul amru ala Najasyi wa likay yakhussuna tardu haula'il muslimina inda Najasyi. Jadi 2 orang ini, Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah, sebelum mereka masuk Islam sampai di Habasyah. Sebelum 2 orang ini menemui rajanya yaitu Najasyi, 2 orang ini menemui orang-orang dekatnya dulu. Ya, orang-orang dekatnya dulu ditemui. Kemudian ditanya, bagaimana caranya kita bisa melobi Raja Najasyi? Apa kesukaan beliau? Bagaimana ciri-ciri, bagaimana karakter beliau? Ini ditanya. Ya, ini ditanya. Jadi 2 orang ini cerdas, memang orang cerdas ya. Jadi nggak langsung ketemu Raja Najasyi negosiasi melobi, itu nggak. Jadi mereka menemui orang-orang dekatnya dulu. Ya, menemui orang-orang dekatnya dulu, dikasih hadiah, kemudian ditanya-tanya bagaimana caranya, begini ditanya, ya. Sampai orang-orang dekatnya ini memberikan informasi bagaimana caranya melobi Raja Najasyi, dikasih tahu, ya. Namanya orang dikasih hadiah, siapa di antara orang ya manusia biasa suka dunia, dikasih hadiah maka nurut, ya. Apalagi mereka Nasrani, mereka tidak satu akidah dengan kaum muslimin yang waktu itu hijrah ke negeri mereka. Walakinna Najasyi lam yata'ajjal fi i'ta'ir ra'yi. Setelah 2 orang ini mendapatkan cara-cara yang menurut mereka itu jitu, maka 2 orang ini memberanikan diri menemui Raja Najasyi, ya. Kemudian dikasih hadiah. Kemudian 2 orang ini menyampaikan maksudnya mereka, ya, bahwasanya kaum muslimin yang hijrah ke negeri Anda itu jangan dibiarkan, suruh mereka balik ke Mekah. Ini permintaan 2 orang ini ya. Sebelum mereka masuk Islam, itu mereka meminta kepada Raja Habasyah agar mengusir dan mengembalikan kaum muslimin yang waktu itu hijrah ke negerinya, suruh balik ke Mekah. Suruh balik ke Mekah. Karena apa? Karena kalau orang-orang kafir Quraisy ini mereka nggak mungkin bisa mengganggu kaum muslimin yang ada di Habasyah. Mereka nggak mungkin bisa menyiksa, mengganggu orang-orang muslim yang sudah ada di Habasyah. Karena di situ ada rajanya. Ya. Maka tidak ada cara lain bagi mereka kecuali membujuk, merayu, melobi Raja Najasyi agar mereka mengusir kaum muslimin untuk kembali ke Mekah. Walakinna Najasyi lam yata'ajjal fi i'ta'ir ra'yi. Tapi waktu itu Raja Najasyi ya bukan orang bodoh ya. Dia tidak tergesa-gesa untuk langsung mengusir orang-orang Islam yang hijrah ke negerinya. Enggak langsung diusir. Ya. Bal talabas sama'a min jami' atrafil qadiyyati wastadda li ajali dalikal muslimin walamma hadaru wa kanu qad ittafaqu an yakuna al mutahaddis anhum wa Ja'far ibn Abi Thalib. Raja Najasyi ini bukan orang yang bodoh. Ketika ada 2 orang kafir, utusan orang-orang kafir ini menemui dia, maka dia enggak mau mendengar dari satu sisi. Raja Najasyi memanggil kaum muslimin, wahai kaum muslimin,
coba satu orang di antara kalian menemui saya, supaya saya tahu apa yang kalian maksud, bagaimana agama kalian itu bagaimana dan sebagainya. Akhirnya kaum muslimin yang waktu itu hijrah, yang jumlahnya tadi 83 laki-laki, kemudian 18 perempuan, ya nanti di total sendiri berapa. Akhirnya kaum muslimin ini mereka berembuk musyawarah. Setelah mereka musyawarah, mereka sepakat mengutus yang namanya Ja'far bin Abi Thalib untuk menjadi pembicara, menjadi wakil dari mereka menemui Raja Najasyi. Ya. Jadi kaum muslimin mereka bersepakat untuk menjadikan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai jubir, sebagai juru bicara mereka, mewakili ya. Jadi di hadapan Najasyi ini ada dua orang utusan orang-orang kafir. Di satu sisi beliau ada utusan kaum muslimin, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Faqala lahum Najasyi, maka Raja Najasyi ini berkata kepada kaum muslimin yang diwakili sama Ja'far bin Abi Thalib, ma hadad dinul ladzi faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu bihi fi dini wala di fala fi dini ahadan min hadil milal. Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, agama apa yang kalian bawa ini? Ya, agama apa yang kalian bawa sehingga kalian rela meninggalkan negeri kalian yang namanya Mekah? Ya. Agama apa, akidah apa yang kalian bawa sehingga kalian rela untuk hijrah meninggalkan tempat kelahiran kalian, yaitu Mekah? Pertanyaan Najasyi kepada Ja'far. Ya. Agama apa, akidah apa yang menyebabkan kalian itu rela meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah kalian, meninggalkan harta kalian demi untuk pergi ke Habasyah ini? Kemudian Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan apa yang beliau rasakan kepada Raja Najasyi. Ayyuhal Malik, wahai raja, ya, kunna qauman ahlil jahiliyati na'budul asnam wa na'kulul maita. Wahai Raja Najasyi, wahai Raja Habasyah, dulu kita ini orang-orang jahiliyah. Kita dulu menyembah patung, kita dulu menyembah berhala, kita dulu memakan bangkai, ya. Wa na'til fawahish, kami dulu itu suka berbuat keji, ya, suka zina, suka minum minuman keras, suka membunuh. Wa naqta'ul arham, dulu kami itu orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Wa nusiul jiwar, dulu kami itu suka berbuat buruk kepada tetangga, ya. Wa yaqulul qawiyyu minad dhaif, dulu orang-orang yang kuat di antara kami menindas orang-orang yang lemah, ya. Fakunna ala dzalika hatta yab'asallahu ilaina rasulan, kami dalam keadaan seperti itu sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul, ya, yang itu dari golongan kami, dari bangsa manusia, ya. Na'rifu nasabahu, kami tahu betul nasabnya orang ini, ya. Jadi orang-orang yang hijrah ke Habasyah ini tahu betul Rasulullah SAW, tahu nasabnya beliau itu kepada siapa itu tahu. Wa na'rifu sidqahu, dan kami tahu kejujurannya. Wa amanatahu, dan kami tahu orang ini orang yang menjaga amanah. Wa afafahu, dan kami tahu orang ini orang yang menjaga kehormatannya. Fada'ana ila Allah ta'ala linuwahidahu, maka orang ini mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa na'buduhu, dan hanya menyembah kepadanya. Wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal ausan. Jadi orang ini, jadi ini Ja'far, ya, Ja'far bin Abi Thalib cerita kepada Najasyi, karena memang waktu itu agama Islam ini belum sampai kabarnya kepada Habasyah, belum sampai ke Habasyah kabarnya Islam ini. Jadi diceritakan sama siapa tadi? Ja'far, ya, Ja'far bin Abi Thalib. Dahulu kami itu bangsa yang dahulu kami itu kaum yang seperti ini, pokoknya rusak, kaum yang rusak total gitu loh. Ya, kami menyembah patung, menyembah berhala, kami menindas, kami suka membunuh, suka perang dan sebagainya. Sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul yang kami tahu betul nasabnya, kami tahu betul kehormatannya, kami tahu betul kejujurannya dan amanahnya. Ya,
Dan Rasul itu mengajak kami untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ibadah kepada dan meninggalkan peribadahan kepada patung-patung, kepada batu-batu, kepada pohon-pohon dan sebagainya. Kemudian wastamarul hiwaru bainan najasyi was sahabah, sampai terus terjadi dialog. Terjadi dialog antara Raja Najasyi bersama utusan para sahabat yaitu Ja'far bin Abi Thalib ridwanullahi alaihim, hatta intaha bi fashali maqidati kuffari Quraisy, sampai pada akhirnya Raja Najasyi tetap melindungi orang-orang muslim yang hijrah ke negerinya dan tidak menggubris utusan orang-orang kafir yang berusaha melobi kepadanya, ya. Wa ruju'uhum khasinin wa baqa'ul muslimina bil habasyat fil habasyati aminina mutmainna. Jadi dua orang utusan kafir ini mereka kembali dalam keadaan tangan kosong. Mereka gagal total untuk membujuk dan merayu Raja Habasyah agar mengusir orang-orang muslim yang hijrah ke negerinya, ya. Sehingga kaum muslimin waktu itu tinggal di Habasyah dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, bisa beribadah kepada Allah tanpa gangguan apapun dan siapapun. Ini diantara kisah yang terjadi dalam sejarah kehidupan Nabi dan para sahabat, bagaimana mereka hijrah ke Habasyah untuk kali yang kedua dalam rangka menyelamatkan akidah yang mereka miliki waktu itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hijrahnya para sahabat ke Habasyah sampai 2 kali, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama, ya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari dari kisah hijrahnya para sahabat atau sebagian mereka ke Habasyah sampai 2 kali, itu adalah lam yatamakan, bagaimana para sahabat itu, jadi pelajarannya ya diantaranya bagaimana para sahabat itu lebih mengutamakan akidah dibandingkan dengan harta dan tempat kelahiran, ya. Para sahabat ini enggak diragukan lagi, mereka sangat cinta yang namanya Mekah. Di situ ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, ya. Tapi mau enggak mau, karena keadaan yang menuntut mereka untuk hijrah, maka mereka hijrah, ya. Jadi para sahabat ini, mereka hijrah itu bukan untuk hidup enak, ya, tapi mereka hijrah min ajlil aqidah, untuk menyelamatkan akidah mereka, ya. Fakhtarul aqidata wa farqu awtanahum wa ahlihim min ajlil muhafadati ala dinihim. Maka mereka rela meninggalkan tanah kelahiran mereka. Mereka rela meninggalkan keluarga-keluarga mereka yang masih kafir, yang enggak mau masuk Islam, ditinggalkan. Sudah, kita bisa, ya. Saya mau hijrah, kalau kamu enggak mau masuk Islam, kita bisa dulu, ya. Min ajril muhafadati ala dinihim. Hal itu semuanya mereka lakukan untuk menjaga agama, ya. Jadi agama ini nomor 1 para jamaah. Agama, akidah ini nomor 1. Bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan akidah kita, bagaimana kita bisa menyelamatkan agama kita, itu yang harus kita pikirkan, ya. Itu yang harus kita pikirkan, terutama kita memang hidup di zaman-zaman yang seperti ini. Banyak penyimpangan-penyimpangan, masih banyak kesyirikan, masih banyak rutinitas bid'ah, banyak pemikiran-pemikiran sesat, pemikirannya orang liberal, pemikirannya orang-orang Syiah, pemikirannya orang-orang Khawarij, macam-macam. Maka mau nggak mau kita harus belajar, ya. Kita harus mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah tauhid yang sudah kita pelajari. Ini nggak ada tawar menawar. Ini harus kita jaga. Bagaimana dahulu para sahabat juga melakukan hal itu. Mereka pergi jauh-jauh ke Habasyah, ada yang jalan kaki, itu semuanya mereka lakukan untuk menjaga agama, menjaga akidah yang telah mereka pelajari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari hijrahnya para sahabat ke Habasyah adalah
Ma dan naqulu li ulaika alladziina taraku awtanahum al-islamiyyah wa hajaruha ila biladil kufri ijaban bil kuffar. Ini sekaligus terdapat sindiran kepada orang-orang muslim yang mereka sengaja meninggalkan negeri-negeri Islam, mereka tinggal di negeri-negeri kafir dan mereka senang tinggal di negeri tersebut. Jadi ada orang-orang yang mungkin mereka saudara kita, mereka masih muslim. Ya, mereka masih muslim, mereka justru suka atau hobinya pergi ke negeri-negeri kafir. Ya. Tujuannya cuma untuk jalan-jalan. Ya, tujuannya kalau belajar ilmu-ilmu dunia ya. Yang itu memang dibutuhkan oleh kaum muslimin, itu enggak masalah. Seseorang boleh-boleh saja pergi ke negeri kafir selama dia masih bisa menjaga akidahnya, dia masih bisa menjaga agamanya, ya. Untuk kepentingan yang benar-benar itu darurat urgen. Misalnya belajar kedokteran, yang di situ di negeri muslim tidak ada ilmu kedokteran secanggih di negeri-negeri kafir misalnya, boleh ya. Walaupun pada awalnya ya, kalau kita belajar sejarah itu sebetulnya kaum muslimin pada awal-awalnya itu mereka punya ilmu kedokteran ya. Dulu di Andalus itu ada universitas namanya Qurtubah, itu didirikan oleh umat Islam, dan di situ ilmuwannya dari umat Islam ilmuwannya ya. Kemudian orang-orang Eropa datang ke universitas tersebut belajar. Ya, kemudian mereka belajar, mereka mengambil ilmu dari kaum muslimin, kemudian mereka kembali ke negeri mereka, ke Eropa. Namun sekarang kejadiannya terbalik. Ya, kita kaum muslimin di antara kita memang ada yang belajar kepada orang-orang kafir yang di situ ilmu-ilmu dunia yang kita nggak punya. Ya, itu pun dengan syarat kita bisa menjaga akidah. Ya, bagaimana dengan orang-orang yang sengaja pergi ke negeri kafir, nggak ada keperluan penting, jalan-jalan di sana, ya, bahkan bangga dan sebagainya, difoto, di-share dan sebagainya. Ini sangat-sangat miris ya, sangat-sangat menyedihkan. Apakah mereka lupa kejadian yang dialami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan hal ini juga pernah terjadi pada siapa? Ashabul Kahfi, kan gitu ya. Ashabul Kahfi ini sekelompok anak-anak muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Jadi Ashabul Kahfi ini sekelompok anak-anak muda, anak-anak remaja. Mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka hidup di sebuah kondisi, di sebuah lingkungan yang di situ mereka enggak bisa tenang dalam beriman. Akhirnya mereka pergi ke sebuah gua yang ceritanya sudah kita ketahui kebanyakan di antara kita, dan itu ada di surat Al-Kahfi. Ya, ada di surat Al-Kahfi sampai Allah menidurkan mereka sampai berapa tahun? Sampai ratusan tahun ya. Sampai ratusan tahun. Itu adalah keistimewaannya. Ini bisa kita katakan itu namanya karomah. Jadi dalam Islam itu para jemaah, dalam Islam itu ada mukjizat, ada karomah. Ya. Mukjizat ini khusus untuk para rasul. Ya, mukjizat ini khusus untuk para rasul. Ya, seperti Nabi Ibrahim dibakar, kemudian beliau selamat, ini kan mukjizat. Kemudian tongkatnya Nabi Musa dilempar membelah lautan, ini mukjizat. Kemudian Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang yang mati atas izin Allah, ini mukjizat. Ya, ada yang namanya karomah. Ya, ada yang namanya karomah. Karomah ini untuk siapa? Untuk para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, untuk para wali. Jadi para wali ini kedudukannya di bawah para nabi. Jangan kita termakan syubhat-syubhat, termakan kerancuan-kerancuan yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Mereka berkeyakinan bahwasanya para wali ini derajatnya lebih tinggi dari para nabi. Ya. Ya, ini jelas-jelas menyimpang. Jelas-jelas menyimpang. Jadi karomah ini ada. Dan itu nggak boleh kita ingkari. Ya, karomah itu apa sih? Kejadian luar biasa yang Allah tampakkan kepada hamba-hambanya. Ya, kejadian luar biasa yang Allah tampakkan kepada hamba-hambanya. Namun harus kita tahu, para wali itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang menganggap dirinya wali itu orang gila, ya jangan dianggap itu wali. Wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin kuat ketakwaan seseorang, maka itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wali itu enggak harus punya karomah.
Bukan syarat menjadi wali itu harus punya karomah, bukan punya kejadian luar biasa. Ya, para sahabat di antaranya Abu Bakar, Umar, itu kan Umar ini punya karomah ya. Utsman ini tidak dinukil, tidak ada cerita bahwasanya Abu Bakar itu punya karomah. Ya. Kemudian Utsman, Ali ini tidak diriwayatkan bahwasanya mereka punya karomah. Mereka ini para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat. Mereka orangnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kembali kepada Ashabul Kahfi tadi, mereka adalah orang yang beriman, mereka lari untuk menyelamatkan akidah mereka. Mereka masuk ke dalam gua dan diselamatkan oleh Allah dalam ratusan tahun, beberapa ratus tahun gitu ya. Pelajaran yang berikutnya dari kisahnya para sahabat yang hijrah ke Habasyah adalah di sini disebutkan inna haula'i sahaba alladziina kharaju min Makkah ila al-Habasyah bayyanu lana amaliyan kaifa anna al-muslim la yatakayyafu ma'al mujtama'ati ghairil muslimah fima yukhalifu dinahu bal huwa alladhi yas'a ila takyifi tilkal mujtama'at litusbih islamiyah. Dari kisahnya para sahabat yang hijrah ke Habasyah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau ada seorang muslim yang di situ dia tinggal di negerinya orang kafir, kemudian dia tidak bisa menampakkan syariat Islam dan dia mampu untuk hijrah, maka dia wajib untuk berhijrah. Ya. Jadi kalau ada seorang muslim, seorang muslimah, dia tinggal di negeri kafir, yang di situ dia nggak bisa menampakkan syariat-syariat Islam dan mereka dikekang, mereka diintimidasi dan mereka mampu untuk hijrah, maka mereka wajib untuk berhijrah kembali ke negeri muslim. Ya. Tapi kalau tidak mampu, ya bagaimana lagi? Selama orang muslim itu mampu, orang muslim yang tinggal di negeri kafir, dia mampu, dan ketika dia tinggal di negeri kafir, dia nggak bisa bebas dalam menjalankan ibadah, dan dia mampu untuk hijrah, maka dia wajib untuk hijrah. Ya. Beda kalau kasusnya ada orang muslim dia tinggal di negeri kafir, tapi di situ dia bebas menampakkan syariat Islam, itu nggak masalah. Ya, itu tidak masalah. Yang kita permasalahkan adalah ketika seorang muslim muslimah tinggal di negeri kafir dan tidak bisa bebas menampakkan syariat-syariat Islam, dan orang tersebut sebetulnya mampu untuk hijrah, maka dia bisa hijrah. Ya, dia bisa hijrah, dia bisa cari cari rezeki di negeri-negeri muslim. Ya, dia bisa cari nafkah di negeri-negeri muslim tanpa harus mengemis kepada negeri-negeri kafir. Wa mislu hada yantabiqu ala hatta ala al-majalis allati yajlisu fiha al-muslim wa yura fiha ba'dul munkarat. Fa huwa imma an yujari wa yaskut wa yusbihu bittali kayyafa nafsahu fiha bima yukhalifu amra Allah aw yunkiru wa idza lam yastati al-inkar yakhruju anha wa yatrukuha. Begitu pula sampai di sini ya, dalam buku fikih sirah penulis di sini menyebutkan begitu pula keadaan kita. Kalau misalnya para jamaah kita bergabung di suatu grup WA atau grup Telegram atau apalah ya, atau grup Facebook. Kemudian di situ ada orang-orang yang menyebarkan kesyirikan. Ya, orang menyebarkan khurafat, orang menyebarkan bid'ah. Kemudian di situ kita gabung dan kita diam, maka jangan hal itu kita lakukan. Ya. Kita gabung di grup. Di situ banyak di-share tentang artikel-artikel kesyirikan. Ya. Kemudian kita diam gitu saja, ya jangan. Kalau memang kita nggak mampu membantah, kita nggak mampu mengcover, keluar. Selamatkan akidah kita, selamatkan agama kita. Jangan kita ikut kepada grup-grup yang nggak jelas di situ. Ya. Kecuali memang begini ya. Ada kita gabung di grup WA, ya. Grup WA di situ memang untuk urusan dunia tok, mungkin kerjaan atau mungkin arisan gitu ya, atau apalah. Di situ nggak disinggung masalah agama sekali. Ya memang nggak masalah kita gabung. Sambil kalau kita mampu kita dakwahkan kepada mereka yang masih awam, mungkin melalui Japri lah atau yang semisalnya. Tapi kalau di situ grup yang di-share artikel agama, kemudian di situ setiap anggota grup itu bebas menge-share. Kemudian di situ ada artikel-artikel kesyirikan, ada artikel-artikel ngajak kepada kebid'ahan, ngajak untuk demo, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Kalau kita nggak mampu untuk mengcover, lebih baik kita keluar. Ya, kita jelaskan kepada orang yang tersebut kalau itu kita punya ilmu, kita mampu. Tapi kalau nggak mampu sudah keluar saja.
Daripada nanti lama-kelamaan kita terpengaruh, ya, kita menggadaikan akidah kita, maka jangan gegabah, jangan berbuat ceroboh. Sebagaimana dahulu para sahabat itu mereka serius untuk menjaga akidah, menjaga agama, maka di zaman kita seperti ini kita juga harus serius dalam menjaga akidah kita, akidah tauhid, ya. Jauhi kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Yang terakhir, ya, atau yang sebelum terakhir, ya, sebelum terakhir, yang berikutnya atau yang keberapa? Yang keempat, ya. Di antara pelajaran ini pentingnya kita belajar sirah itu supaya bukan hanya cerita tok, memang tapi ada manfaatnya. Di antara pelajarannya adalah wa fil hijrat ilal habasyah wa ma jara fiha na'khudhu jawaz al-isti'anati bi huril muslim al-ma'mun. Dalam kisah tersebut terdapat pelajaran boleh seorang muslim minta tolong kepada orang kafir selama orang kafir itu bisa dipercaya, amanah. Sebagaimana para sahabat ini minta tolong kepada Najasyi yang di situ dia masih kafir, dia Nasrani, tapi orang ini amanah, orang ini adil, tidak berbuat zalim, ya. Jadi boleh seorang muslim tolong menolong dengan orang kafir dalam masalah duniawi selama orang kafir ini bisa dipercaya dan bisa diamanahi. Kalau kita pernah muamalah sama orang kafir, kita kasih dia amanah. Sebenarnya kalau sebelum kita cari orang kafir, kita cari dulu orang muslim. Kalau kita cari pegawai, ya, cari dulu yang muslim, ya. Kalau memang yang muslim ini nggak ada yang punya kapasitas keilmuan, yang baru kita cari orang kafir, itu pun kita cari selama dia amanah, selama dia enggak mengolok-olok Islam, mengolok-olok Nabi, mengolok ajaran-ajaran Islam dan sebagainya. Kemudian kalau kita kerjasama sama orang kafir, ternyata sekali mereka khianat, jangan dipercaya lagi. Sekali mereka khianat, jangan dipercaya lagi. Ya, intinya di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan boleh seorang muslim tolong menolong dengan orang kafir selama dalam masalah duniawi dan orang itu bisa dipercaya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat kepada Raja Najasyi, ya, yang waktu itu dia masih kafir. Kemudian yang terakhir, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi kalimati Ja'far at-Tayyar ibrah hina ma bada yasiful mujtam al-jahiliyah biqauli kunna qauman ahlu jahiliyyati nabudul asnam wa nakulul maita wa natil fawahish wa naqdul arham, ya. Jadi ketika Ja'far, tadi kita menyimak perkataan Ja'far bin Abi Thalib, ya, bagaimana beliau menjelaskan tentang keindahan Islam kepada orang yang masih kafir, yaitu Raja Habasyah, ya. Jadi Ja'far tadi apa? Dulu itu kami orang yang suka menyembah berhala. Dulu kami itu orang yang suka membunuh. Dulu kami itu orang yang suka memutus silaturahmi. Dulu kami itu orang yang suka berzina. Gini. Jelaskan. Sampai datang seorang Rasul kepada kami menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang mulia dan sebagainya. Ya, ini pentingnya kita mengingat-ingat indahnya Islam. Kita mengingat-ingat indahnya sunnah Nabi SAW. Contohnya para jamaah, contohnya supaya kita bisa tetap istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas tauhid di saat banyak di antara saudara kita yang belum kenal tauhid dan sunnah. Maka coba dulu kita ingat-ingat dulu masa lalu kita sebelum kita kenal sunnah, sebelum kita hijrah, ya. Mungkin dulu ada di antara kita yang sholatnya itu nggak karu-karuan. Mungkin dulu ada di antara kita yang suka masih datang ke kuburan minta-minta sama orang mati. Kemudian kita belajar tauhid, oh itu ternyata syirik. Oh ternyata minta-minta kepada orang mati itu nggak boleh. Akhirnya kita hanya minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, ya. Dulu mungkin kita nggak peduli halal dan haram, yang penting kita punya duit, kita dapat duit. Akhirnya kita belajar sunnah, kita belajar Islam. Akhirnya kita pun memperhatikan yang halal dan haram, ya. Dulu mungkin kita nggak peduli masalah menutup aurat, yang penting kita bebas, yang penting kita senang. Akhirnya kita belajar Islam, kita belajar sunnah. Akhirnya kita pun menutup aurat. Jadi kalau kita ingat masa lalu kita sebelum kita mendapatkan hidayah dari Allah, maka insya Allah hal itu akan mendorong kita untuk bisa lebih istiqomah, ya. Alhamdulillah Allah masih ngasih saya hidayah sebelum saya dicabut nyawanya. Alhamdulillah saya bisa belajar tauhid. Alhamdulillah dulu mungkin ada di antara kita yang masih percaya jimat,
Masih percaya ada hari-hari sial, ada bulan-bulan sial, ya. Setelah kita belajar, maka kita pun meninggalkan keyakinan-keyakinan seperti itu, ya. Itu adalah di antara cara bagaimana agar kita lebih bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, yang itu melebihi nikmat makan, nikmat minum, nikmat yang lainnya. Ya, nikmat hidayah ini luar biasa, dan hal itu yang dialami oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika beliau menyampaikan kepada Raja Najasyi. Ja'far bin Abi Thalib ini merasakan nikmatnya Islam, merasakan indahnya Islam. Ya, dulu itu kehidupan Ja'far ini sebelum dia masuk Islam, kehidupannya ruwet. Kehidupannya penuh dengan kegelapan, ya, penuh dengan kezaliman, penuh dengan penindasan dan sebagainya. Ketika Islam itu datang, maka timbullah kedamaian, timbullah keamanan, timbullah kenyamanan dan sebagainya. Inilah yang harus kita camkan, bagaimana kita mensyukuri nikmat hidayah, bagaimana kita mensyukuri nikmat Islam, bagaimana kita mensyukuri nikmat tauhid dan nikmat sunnah yang telah Allah berikan kepada kita. Itu mungkin yang bisa kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Kita bahas adalah kisah hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Pelajaran-pelajaran yang kita bacakan itu bisa bermanfaat, terutama untuk menjaga keistiqomahan kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.